Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Sistem Informasi. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai konsep database atau basis data. Ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama tentang pengertian database, kedua fungsi database, ketiga komponen database, keempat struktur database, dan yang terakhir jenis database. Kita langsung ke poin pertama, yaitu tentang pengertian database. Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara sistematis dalam suatu media penyimpanan. Tujuan utamanya adalah supaya data tersebut dapat dikelola dengan lebih efisien dan mudah diakses ketika dibutuhkan. Untuk mengelola database digunakan software atau perangkat lunak yang biasa disebut DBMS atau kepanjangannya adalah Database Management System. Misalnya seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan Microsoft SQL Server. Lanjut, poin kedua, fungsi database. Beberapa fungsi database antara lain, yang pertama, database digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur sehingga mudah dikelola. Selain itu, database juga mempermudah pencarian data, kemudian mengurangi duplikasi data, menjaga konsistensi data, dan membantu organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya tentang komponen database. Database terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama adalah data, yaitu informasi yang disimpan dalam database. Kedua adalah hardware, yaitu perangkat keras seperti server atau komputer tempat database disimpan. Yang ketiga adalah software atau perangkat lunak, yaitu di sini adalah DBMS yang digunakan untuk mengelola database. Dan yang terakhir adalah user, yaitu pengguna yang mengakses dan memanfaatkan database tersebut. Selanjutnya tentang struktur database. Database biasanya disusun dalam bentuk tabel. Di dalam tabel terdapat field yang merupakan kolom data dan record yang merupakan baris data. Sebagai contoh, dalam tabel mahasiswa di sini terdapat field seperti NIM, nama, dan prodi atau program studi. Jadi setiap mahasiswa akan memiliki satu record dalam tabel tersebut. Poin kelima, jenis database. Terdapat beberapa jenis database yang digunakan dalam sistem informasi. Yang paling umum adalah database relasional, yaitu database yang menggunakan tabel-tabel yang saling berhubungan. Selain itu terdapat juga database NoSQL yang banyak digunakan dalam aplikasi modern dan big data. Ada juga database terdistribusi, yaitu database yang tersimpan di beberapa server atau lokasi yang berbeda. Database digunakan hampir di semua sistem informasi modern. Contohnya dalam sistem informasi akademik untuk menyimpan data mahasiswa dan nilai. Dalam sistem perbankan, fungsinya untuk menyimpan data transaksi. Kemudian dalam sistem e-commerce, fungsinya untuk mengelola data produk dan mengelola data pelanggan. Dengan adanya database, pengelolaan data menjadi lebih cepat, aman, dan terorganisir. Sebagai kesimpulan, database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara sistematis. Database dikelola menggunakan DBMS dan memiliki peran penting dalam pengelolaan data dalam sistem informasi.
Dengan database, data dapat disimpan dengan lebih rapi, mudah diakses, dan mendukung berbagai kebutuhan organisasi. Tugas pertemuan 9, jawablah pertanyaan berikut. Satu, jelaskan pengertian database menurut pemahaman teman-teman. Yang kedua, sebutkan 3 fungsi database dalam sistem informasi. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara table, field, dan record. Dan yang keempat, berikan satu contoh penggunaan database dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban diketik rapi, maksimal 1 halaman, kemudian kumpulkan melalui Google Classroom. Baik, itu saja untuk materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.